jumpa lagi bersama saya Karuni di Bimbel Master Ilmu Manjada Wajada. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai fisika dengan topik optik geometri, di mana di situ mempelajari tentang cahaya dan alat-alat optik. Oke, sebelum mulai belajar ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung aja adik-adik untuk soal pertama. Di sini ada sebuah benda berada di depan cermin cekung yang memiliki jarak fokus 20. Terbentuklah bayangan 5 kali semula. Maka jarak benda ke cermin sejauh. Jadi ada benda dengan jarak fokusnya 20 dan terbentuk bayangan 5 kali. Oke, langsung aja kita analisa soalnya. Di sini diketahui F-nya itu 20 cm dan terbentuk bayangan itu 5 kali. Yang ditanya adalah jarak bendanya S ya. Oke, kita jawab. Nah, kita di sini berangkat dari rumus M, yaitu S aksel per S. Ya, di mana F-nya itu 5. Maka S akselnya itu adalah 5S. Ya. Jadi jarak bayangannya itu 5 kali jarak nyatanya. Nah, selanjutnya setelah ini kita berangkat ke rumus 1 per F itu sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksel. Ya, di sini di mana 1 per 20 itu sama dengan 1 per S ditambah 1 per 5S. Nah, jadi ini langsung aja ya. 1 per 20 ini harus disamakan dulu penyebutnya supaya mudah, kita kali silang aja. 5S ditambah S per 5S kuadrat. Maka ini 1 per 20 sama dengan 6S per 5S kuadrat. Maka ini bisa mati. Maka 1 per 20 itu sama dengan 6 per 5S. Nah, setelah sampai sini langsung aja kita kali silang. 5S itu sama dengan 6 kali 20, maka S sama dengan 120 per 5. Maka terbentuklah jarak benda ke cermin itu sejauh 24 cm. Nah, maka opsinya adalah C. Jadi kesimpulannya, dengan benda yang memiliki jarak fokus 20 cm dan terbentuk bayangan 5 kali, ternyata bendanya itu diletakkan sejauh 24 cm di depan cermin cekung. Nah, oke, selanjutnya adik-adik untuk soal nomor kedua. Di sini ada seberkas cahaya yang datang dari kaca dengan indeks biasnya 1,5 dan masuk ke air dengan indeks bias 1,33. Tentukanlah besar sudut bias jika sudut datangnya 30 derajat. Jadi ini ada cahaya yang datang dengan indeks bias cahaya itu adalah 1,5. Dia masuk ke dalam air, sebut saja 4 kolam lautan dengan indeks bias 1,33. Nah, ketika dia datang atau masuk ke dalam air itu membentuk sudut 30. Nah, ketika di dalam air sudutnya menjadi berapa? Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita analisa apa yang diketahui pada soal. Di sini diketahui indeks bias cahaya dari kaca. Kita buat aja NK ya, indeks bias kaca itu 1,5. Indeks bias air NA itu 1,33. Nah, tentukan besar sudut bias jika sudut datang. Berarti ini R ya, sudut datang. Sudut datangnya itu 30. Nah, yang ditanya adalah sudut bias atau boleh disebut I ya. Nah, kita jawab. Oke, untuk mencari sudut bias, sudut datang dan indeks bias, hubungan dari keduanya adalah NK kali sin I NA ya, NA kali sin I itu sama dengan NK kali sin R ya.
dari kaca dengan sudut 30. Nah, masuk ke dalam air dengan sudut biasnya berapa? Oke adik-adik, langsung saja. NA-nya itu 1,33 sin I itu sama dengan 1,5 kali 30. Nah, sin I itu sama dengan 1,5 per 1,33. Nah, ini sin 30 ya. Sin 30 itu langsung aja kita tuliskan di sini adalah setengah. Nah, maka sin I itu sama dengan 1,13. Ini dikali ini dibagi kali 0,5. Nah, maka sin I itu sekitar 0,543 ya. Maka I adalah arcus sin 0,543. Maka besar I-nya sebesar 34,4 derajat. Nah, jadi kesimpulannya, dengan sudut datang dari atas dia 30, maka dibiaskan ke dalam air membentuk sudut 34,4 derajat. Oke adik-adik, untuk soal nomor 3, di sini ada jarak titik api lensa objektif dan okuler mikroskop masing-masing 6 cm dan 1,8 cm. Nah, pada pengamatan mikroorganisme mikroskop oleh mata normal dengan titik dekat itu 24 cm dan tak berakomodasi. Jika jarak objektif dan okulernya 24 cm, tentukanlah perbesaran mikroskop. Jadi ini ilustrasinya ada sebuah pengamat mengamati dengan mikroskop dengan catatan lensa objektif, okulernya, dan titik dekatnya. Nah, yang ditanya berapa perbesaran yang dipakai di mikroskop. Oke, kita analisa dulu apa yang diketahui pada soal. Di sini katanya lensa objektifnya itu 6 cm, objektif berarti FOB itu 6 cm. Selanjutnya FOK itu 1,8 cm. Nah, katanya tidak nonton dengan titik dekat. Mata normal titik dekat itu SN ya, 24 cm. Tak berakomodasi, dan jarak objektif dan okuler itu jarak antara lensa objektif dan lensa okuler itu disimbolkan dengan B, itu 24 cm. Nah, yang ditanya adalah M. Berapakah perbesarannya? Nah, jadi untuk menjawab ini kita menggunakan rumus M sama dengan S aksen OB per SOB itu dikali SN per FOK. Ya adik-adik, kita pakai rumus ini. M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Nah, di sini permasalahannya kita belum tahu berapa nilai dari SOB ya, S aksen OB dan SOB. Nah, dari jarak okuler dan objektif, kita dapat mengetahui bahwa rumus D itu adalah S aksen OB tambah SOB. Nah, untuk catatan, karena di sini katanya tak berakomodasi, berarti nilai SOB itu sama dengan FOK ya. Nilai SOB sama dengan FOK. Nah, selanjutnya langsung aja kita masukkan. Kita ganti, D-nya itu adalah 24. Maka S aksen OB ini ditambah FOK ya.
sama dengan FOK-nya 1,8. Nah, maka S aksen OB sama dengan 24 dikurang 1,8 itu sekitar 22,2. Oke ya. Jadi itu sekitar 22,2. Nah, selanjutnya berangkat dari sini kita peroleh bahwasanya 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen OB. Ya, ini karena kita mau mengetahui jarak pada lensa objektif, maka ininya kita buat jarak pada OB atau bisa juga objektif ya. Nah, selanjutnya untuk mencarinya, maka ini SOB ini FOB juga ya. Maka ini 1/6 itu sama dengan 1/SOB ditambah 1/22,2. Nah, untuk mendapatkan SOB, maka 1/SOB itu sama dengan 1/6 dikurang 1/22,2. Nah, ini harus kita samakan dulu berikutnya. Supaya cepat, kita kali silang aja. Ini kali 1, maka 22,2 dikurang 6. Nah, ini 6 kali 22,2 ya. Maka bisa dikatakan SOB, langsung aja ini dibalik ya. 6 kali 22,2 itu sekitar ini 16,6. Nah, kita biarin aja dulu. Selanjutnya untuk mendapatkan M, maka sudah elemennya sudah diketahui semua ya. Untuk menjawab rumus ini, maka semua elemennya sudah diketahui. S aksen OB-nya ini, SOB-nya ini, SN-nya ini, dan FOK-nya ini. Jadi langsung saja kita beranjak ke rumus menjadi, maka M sama dengan, kita masukkan S aksen OB dulu 22,2 dibagi SOB ini ya, berarti 6 kali 22,2 per 16,6 dikali SN 24 dan FOK 1,8. Nah, selanjutnya M sama dengan, ini bisa kita matikan dan ini kita balik, maka 16,6 dibagi 6 itu kita kali dengan 24 per 1,8. Nah, ini kita matikan 4 ya. 16 kali 4 itu sekitar 64 bagi 1,8 hampir 2 ya. Maka dapatlah itu sekitar 36 kali. 16,6 kali 4 bagi 1,8, 36 kali. Jadi hasil perbesarannya dengan angka-angka yang sudah ditentukan dan mata normal, itu mikroorganismenya diperbesar sebanyak 36 kali. Maka opsinya adalah C. Jadi selanjutnya untuk nomor 4, di sini katanya ada dua buah cermin dipasang berdekatan, lalu di depannya diletakkan benda. Banyak bayangan yang terbentuk jika sudut dua cermin 30 derajat adalah. Jadi ini ilustrasinya ada dua cermin ya katanya. Nah, katanya saling didekatkan. Jadi seperti ini tuh ya. Ini pengaplikasiannya kalau kita di ini ya, di salon. Nah, katanya sudut dua cerminnya itu adalah 30 derajat. Nah, kalau sebuah benda diletakkan di dekat cermin, berapakah bayangan yang terbentuk? Ini kan otomatis bayangannya saling memantul. Nah, ada berapa bayangan? Nah, oke.
Untuk itu maka kita lihat dulu apa yang diketahui pada soal. Di sini yang diketahui hanya lambda ya, sudutnya 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah n. Maka rumusnya adalah n sama dengan 360 per lambda itu dikurang 1. Karena satu putaran itu 360 derajat ya. Maka ini adalah 360 dibagi 30 dikurang 1. Ini kalau disederhanakan dapat 12 dikurang 1, maka n-nya adalah 11. Jadi banyak bayangan yang terlihat dari kedua cermin itu adalah 11. Oke ya adik-adik. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini ada suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat 5 cm masuk dari udara ke dalam balon kaca yang indeks biasnya 1,5. Panjang gelombang cahaya di dalam kaca adalah, jadi ini ada suatu cahaya dari atas, dari manapun, dari segala arah, dia masuk ke dalam balon kaca yang tadi panjang gelombangnya itu 6 kali 10 pangkat 5, masuk ke dalam, terus ke dalam kaca yang memiliki indeks dia 1,5. Nah, panjang gelombang di dalam kaca ya ditanya. Oke, kita analisa apa yang diketahui pada soal. Di sini diketahui adalah panjang gelombang ya. Kita buat aja lambda itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 5. Ini lambda yang pertama. Nah, oke, masuk ke dalam kaca yang indeks biasnya n2 ya, itu 1,5. Maka yang ditanya adalah lambda kedua, panjang gelombang kedua. Nah, perlu diketahui indeks biasnya. Untuk indeks bias pertama, karena ini dia di udara, maka indeks biasnya itu adalah 1 ya. Jadi untuk menjawab soal ini kita berangkat dari rumus n1 kali lambda 1 sama dengan n2 kali lambda 2. Nah, kalau semua yang dibutuhkan sudah ada pada soal, maka langsung saja kita masukkan nilainya menjadi 1 kali 6 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 1,5 dikali lambda 2. Nah, maka lambda 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 per 1,5. Nah, ini sekitar 4 ya. 4 kali 10 pangkat 5. Jadi kesimpulannya, ketika tadi masih di udara, panjang gelombangnya dia sebesar 6 kali 10 pangkat 5. Setelah sudah menembus kaca, panjang gelombangnya menjadi 4 kali 10 pangkat 5. Oke, maka opsinya adalah B ya. Oke adik-adik, sekianlah pembelajaran kita ini mengenai optik geometri. Semoga pembelajaran dari kakak bermanfaat buat adik-adik sekalian. Apabila masih ada adik-adik yang belum paham, silakan ditanyakan di grup diskusi yang sudah ditentukan. Tetap semangat bersama Bimbel Master Ilmi, manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.